Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini di video ini saya akan ngelanjutin project Bina Desa saya, yaitu nambahin CRUD. Tapi beda CRUD sini, yaitu nambahin yang berrelasi. Misalnya kemarin kan ada tabel warga. Nah, misalnya tabel warga dengan data tanah persil atau warga dengan jenis penggunaan misalnya. Tapi saya lihat kemarin di project Bina Desa saya itu tabel warga itu berrelasi dengan data persil. Jadi saya mutusin untuk ngambil dua tabel relasinya, itu warga sama persilnya. Nah, tidak CRUD saja yang kita pelajari kali ini. Di sini juga pelajari seeder dan juga nanti itu ada namanya kita akan posting web kita agar dapat diakses di handphone atau di komputer manapun. Nanti itu menggunakan alwaysdata.net. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, itu CRUD tabel baru. Oke, yang pertama itu kita nambahin migration baru untuk tabel persil. Nah, jadi kita seperti biasa terminal ngebuat migration. Nah, isi migration persil ini tentu dari ID persil dengan nama tabelnya itu persil, kemudian kode persil dengan panjang itu 50 bersifat unik, jadi nggak bisa ketimpa dengan yang lain. Terus yang untuk pemilik warga ID ini berrelasi dengan warga ID yang ada di sini nanti, tabel di sini. Nah, kita besar saja. Nah, dia gunain unit snack big integer. Berikutnya ada untuk luas tanahnya, penggunaannya, alamat lahan, RT dan RW-nya. Sesuai itu panjangnya 5, ini 150. Ini yang untuk luas menggunakan desimal, yang penggunaan alamat lahan dan RT itu menggunakan string, data string. Nah, setelah ini kita masuk ke yang untuk relasinya. Nah, jadi dia itu bakalan foreign key-kan si pemilik warga ID ini. Nah, dari mana referensinya? Dari warga ID. Warga ID yang ada di tabel warga yang ada di sini. Jadi saat kita ngisi atau nginputin data nanti, ya tuh bakalan di formnya nanti akan pemilik warga ID ini ngeget data dari warga ID yang ada di tabel warga. Oke, seperti biasa. Nah, jika udah migrationnya, kita masuk ke dalam models. Nah, ini saya udah buat model sebelumnya. Nah, di models ini protected tabel ya dari tabel persil. Terus primary-nya itu persil ID. Protected labelnya itu seperti biasa, ada kode persil, pemilik warga ID, luas, pengguna, alamat lahan, RT dan RW. Lalu di sini ada relasi model warga. Jadi di relasi model warga ini dia akan nge-return belongs to warga class, pemilik warga ID, warga ID. Jadi nanti pas kita di webnya itu dia bakalan referensinya si pemilik warga ID ini dari warga ID yang ada di sini. Nah, ini. Nah, itu untuk model. Sekarang kita buat untuk controllernya. Jadi kita tambahin seperti biasa terminal, controller main resource. Nah, sini saya udah buat contohnya itu satu. Kita lihat saja. Yang pertama itu ada public indexnya. Public indexnya itu menampilkan semua data persil beserta nama warganya. Jadi di sana itu data persil with. Nah, ini with get data warga. Return view-nya bakalan balik ke persil.index. Nah, untuk create-nya dia akan mengambil semua data warga untuk dropdown untuk pemilik warga ID. Jadi data warga
warga all, jadi dia ngambil data warga, semua data warga yang ada di tabel warga. Untuk itunya returnnya bakalan ke pax-nya si persil.create pax persil.create, nanti kita jelasin di view-nya. Nah, untuk store-nya itu atau untuk nambahinnya itu ada di sini. Ini validate, request validate. Pertama itu ada kode persil required TP data string, dan max-nya tadi kita buat 50 dengan dia bersifat unik dari di tabel persil, kode persil. Nah, kalau ada pemilik warga ID required exit. Nah, exit di sini dia tuh nanti kan nge-get data warga ID, terus luas, penggunaan numerik, untuk penggunaan string sampai RT dan RW nya string. Terus ini pas kita create, dia bakalan balik ke halaman index dengan muncul pesan itu data persil berhasil ditambahkan. Berikutnya ada public function in edit. Edit ini data persil, dia ngambil data persil berdasarkan ID, data warga all. Untuk drop down nanti pas bagian editnya nama-nama warga. Terus ada return view persil edit. Nah, dia bakal ke text edit nantinya. Kemudian ada update. Update seperti biasa itu ada variabel kode persil, dia ngambil persil ID-nya dari tabel persil ID-nya berapa. Misalnya kita pilih nanti pemilik warga, sama seperti create sebelumnya. Ya, masih sama seperti sebelumnya untuk update. Nah, tapi untuk return view-nya dia ke halaman index, tapi dengan muncul pesan data persil berhasil diperbarui. Nah, yang terakhir itu ada public function destroy. Yang di public function destroy ini ya pada umumnya lah untuk ngapus data. Ada persil dari tabel persil dengan ID yang kita pilih. Terus perintah itu delete, dia bakalan balik ke halaman indeks, muncul pesan data berhasil dihapus. Oke, untuk kontrolnya ada siap. Sekarang kita bikin route-nya. Route-nya itu gunain route yang resource. Jadi di sini saya buat route-nya itu route resource dari tabel persil controllernya itu persil controller class. Maksudnya itu persil controller dua class. Jadi dia menggunakan semua fungsi yang ada di controllernya persil. Dan kita jangan lupa kita impor impor kelasnya. Yang untuk ini jangan lupa impor kelas warga sama persilnya untuk modelsnya yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk migrate tabel persil tadi. Kalau nggak di migrate otomatis nggak bisa dong, nanti lanjut ke projectnya. Oke, setelah ini semua selesai, tabel selesai, untuk migration selesai, model selesai, controller selesai, route-nya juga selesai, kita masuk ke langkah berikutnya itu untuk view. Nah, berikutnya itu masuk ke view. Nah, jadi di view ini saya buat packs. Di dalam packs itu ada folder persil. Folder persil yang berisi create, index, sama edit. Yang pertama itu kita masuk ke create. Nah, di sini ini jangan lupa kita extend layout admin.app, section content. Nah, ini seperti biasa template. Nah, di route-nya route persil.store. Jadi ini untuk nge-create data tadi dari function dari persil controller, yaitu di store-nya method post, dan jangan lupa tambahin CSRF. Nah, di yang pertama itu ada kode persil berisi tentang untuk import kode persil. Name-nya dari yang kita samain harusnya dengan di migration
di model dan di controller. Lalu jangan lupa gunain regular form. Berikutnya ada untuk dapat data warga, dia ini ngeget data warga untuk pemilik warga ID. Jadi di sini ada name dari tabel dari variabel pemilik warga ID from select. Dengan option itu gunain kayak pemilihan kayak dipilih ya data yang udah ada nantinya. Nanti di demo kita contohin. Nah, jadi for each data warga, nah data warga itu dari ini. Nah, jangan ambil data warga, S-nya W. Nah, ini untuk penamaannya aja. Option value W. Nah, dari data warga ini warga ID. Jangan lupa gunain regular form warga ID select. Nah, kita akan nampilin bukan ID-nya tapi nama warganya. Nanti di sana nama warga beserta nama no KTP-nya. Itu untuk relasi dua tabel tadi. Nah, luas tanah seperti biasa, penggunaan platform juga, penggunaan platform, alamat, RT, RW itu juga. Untuk tombol ininya, submitnya nanti bakalan balik ke halaman indeks sesuai yang di store. Nah, ini ketika di submit si public function star ini dia return redirectnya itu ke halaman indeks. Nanti kita contohin. Nah, untuk misalnya dia balik ke halaman indeks, halaman Persil indeks. Berikutnya kita masuk ke halaman indeks. Nah, gunain partial view ini untuk redirect kesannya. Jadi, nah, dan di sini ada tombol untuk tambah data, road persil.create. Nah, akan masuk ke sini nanti. Nah, yang sesuai yang ada di controller. Nah, ini akan nampilin data Persil. Ini ada nanti daftar data Persil yang terdaftar. Nah, di sini ada untuk hitnya, kode Persil, pemilik, luas, penggunaan alamat lahan RT dan RW. Nah, di sini for is data Persil as item. Nah, dia bakal ngambil data dari Persil untuk ditampilin, tapi menggunakan S di sini, as item kode Persil, item warga nama. Jadi hanya nampilin nama aja, nggak akan nampilin NIM lagi nanti, NIM nanti di sananya lagi. Tuh, nampilin luas, nampilin item untuk pengguna, alamat lahan, RT, RW. Di sini ada juga untuk edit. Jadi pas diklik dia akan masuk ke halaman edit sesuai function edit. Nah, function edit tadi dia bakalan balik ke halaman Persil edit. Nanti kita coba jelaskan saja. Jadi di indeksnya item Persil ID. Item kan untuk S ya. Jadi Persil ID diambil dari si tabel data Persil. Untuk destroy ya seperti biasa, ngapus data item berdasarkan ID-nya yang kita pilih nanti. Jangan lupain method untuk delete. Nah, oke, tadi kita kan jelasin yang edit ya. Jadi pas di sini edit ini diklik nantinya dia akan masuk ke halaman edit. Halaman edit itu ya seperti biasa, hampir sama dengan untuk create, cuman dia agak ada yang berubah sedikit. Ini partial view, ini untuk metodenya. Jadi dia method update, data Persil diupdate tabel data Persil itu berdasarkan ID-nya dengan method post. Lalu jangan lupain method untuk putnya untuk update. Nah, ini seru dia pada umumnya saja. Ini
data persil, ngambil data yang persilnya. Dia bersifat read only, jadi untuk kode persil ini nggak bisa dirubah lagi. Ya misalnya udah kita buat kodenya itu K001, ya udah tetap seperti itu. Untuk pemilik warga ID, nah yang ini kan relasi dengan dua tabel tadi ya. Nah kita gunain untuk ngambil datanya kan select pemilik warga ID, nah yang ada di tabel tadi. Nah tapi dia bakalan nampilin data warga berdasarkan warga ID. Nah dia nampilin seperti tadi, warga ID, data persil pemilik warga ID. Nah yang udah diinput tadi warga ID nya, select warga, tapi ini nama saja, kita nggak gunain NIM-nya lagi, untuk nampilin NIM-nya lagi. Itu untuk luas tanah seperti biasa, menurut platform. Nah ini edit seperti biasanya, ini RT dan RW. Ini pas di submit, dia bakalan submit yang parcel update, tapi parcel update ini dia akan pindah ke si update ini akan masuk ke halaman indeks lagi. Nah ini update, urusan update, nah dia balik ke indeks lagi. Oke. Nah kan udah kita jelasin untuk CRUD, dua relasi dua tabel. Langsung saja kita demoin hasilnya. Kita langsung demoin saja webnya. Jadi URL-nya itu udah saya rubah kemarin, itu pertanyaan admin.ts. Saat diakses dia bakal masuk ke halaman login. Dikarenakan di sini saya sebagai admin, ini halaman login saya. Kita coba login, misalnya Nabil mahasiswa email, passwordnya Nabil 123. Nah nih kan udah berhasil nih login. Oh ya, sebelum itu teman-teman jangan lupa tambahin untuk di layout. Nah di sini di admin, di sidebar. Nah tambahin di fitur, di bagian fitur itu namanya persil. Nah persil ini nanti untuk kita biar ada sidebar untuk masuk ke persil. Di sini kan udah ada jenis penggunaan, ada persil. Nah ini kan ada persil nih. Nah jadi kita coba tambah data. Kode persilnya KP0102. Nama pemiliknya Nabil misalnya. Untuknya 20, penggunaannya perumahan, alamatnya Jalan Sakti, RT-nya 005, 004, RW-nya tuh 002. Submit. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, kita coba lihat nih. Ini karena saya udah nambahin banyak data sebelumnya. Cari Nabil biasanya paling bawah. Nah nih KP001 dengan nama Nabil Sahendra, luasnya 20, perumahan Jalan Sepi dengan RT RW 4005. Nah, kita coba edit nih. Nah, dia akan nge-get ID, nanti kan ada sini kode persil nih ya, kita buat read only, dia nggak bisa dirubah. Nah di sini relasi dua tabel ini udah kita terapkan nih. Jadi dia ngambil data warga yang ada di sini. Nanti kita lihatin warganya. Kita tekan saja dulu ini. Oke. Langsung satu misalnya kita update. Nah data berhasil diperbarui. Berikutnya kita akan ngelihat data warga yang ada. Nah tadi kan ada data warga, ada Nabil, terus ada Jono, ada Darjian, Silvia. Nah kita coba di persil, karena saya udah buat sebelumnya. Otomatis ada Jono, ada Widya. Nah berarti CRUD untuk dua tabel ini sudah kita terapkan di project Binarisa ini. Sekarang kita coba ngapus satu data yang kita buat tadi, itu si Nabil Sahendra. Kita hapus. Oke. Nah tulisan redirect-nya itu persil, tetap persil berhasil dihapus. Nah
untuk CRUD-nya udah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke seeder. Sekarang kita masuk ke seeder. Nah, seedernya apa? Seeder ini untuk ngebuat data dummy aja sebenarnya, agar kita nggak menginput banyak data lagi. Untuk contoh, jadi di sini kita yang pertama itu create data first user. Nah, ini saya udah buat sebelumnya di lab kampus. User create. Nah, ini kan menggunakan fungsi user create seperti biasa. Nah, name. Nah, ini untuk user nih, karena dia model usernya jangan lupa diimport. Seeder ini udah. Ini untuk password kita gunain hash, jangan lupa import juga. Variable name kita dia tuh kita buat sebagai admin dengan emailnya si nabil24si mahasiswa pcrac.id ini, dengan passwordnya menggunakan hash. Make passwordnya itu nabil123. Nah, setelah kita selesai ngebuat seedernya, isi seedernya, kita terminal, buat ke terminal. Nah, di sini ada untuk ini biasanya ada perintah untuk nambahin untuk user first user ini. Nah, kita coba lihat apakah data first user ini sudah ada. Nah, data first user. Nah, ini si admin dengan email nabil24si.ac.id dengan password. Nah, ini kan jadi hash dia. Oke, berarti ini untuk user sudah. Sekarang kita buat yang kan perintahnya itu ada ngebuat seeder untuk dua tabel relasinya. Di sini ada warga. Nah, seperti biasa kita buat dulu file warganya. Nah, di sini kita buat packer create ID. ID ini data warga Indonesia. For ini looping seperti biasa, dari 0 akan nampilin lebih banyak 20 data. DB tabel warga insert. Nah, dia insert nih nomor KTP packer, namanya itu bla 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 bla, 16 angka secara acak. Nama packer seperti biasa. Untuk jenis kelamin kita tentuin nih laki-laki sama perempuan, tapi di sininya kita buat random elemen, jadi itu acak milihnya nanti. Agama gitu juga, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pekerjaan ini pakai juga job title, telepon, phone number, email unique, save email. Jadi email ini nggak bisa ke, misalnya nanti ada nama emailnya tuh nabil123, sedangkan satu lagi ada nabil123 juga nama emailnya, jadi nggak bisa lagi. Nah, ketika itu udah selesai, jangan lupa nih kita import kelasnya packer factory s packer, db nya masih dan juga. Nah, kita lihat dulu di warga. Nah, di warga kita sampai ini khususnya di skom nih terakhir. Kita coba ini jalankan perintah untuk nambahin data dummy-nya si warga. Jadi perintahnya itu php artisan db set class bin class create warga dummy. Jadi ini perintahnya untuk nambahin data acak. Nah, setting database, berarti ini sudah berhasil. Datanya udah masuk ke tabel database kita. Kita coba lihat, kita refresh. Nah, jadi tadi sampai ya nih Kuswanardi dari. Nah, berarti tadi dia akan nambahin data sebanyak 20. Vektor 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sampai 20 data. Dia akan secara acak nambahinnya. Jadi kayak random gitu. Karena namanya data dummy kan. Nah, ini masuk nih untuk warga. Sekarang kita buat untuk persil. Di sini
create Persil dummy. Isinya sama seperti sebelumnya, faktor data warga Indonesia. Ambil semua data warga untuk dijadikan pemilik secara acak. Jadi warga IDS dari tabel warga, dia akan ngambil warga ID to array. Nah, di sini ada kita buat pastikan ada data warga terlebih dahulu. Jadi dia akan ngecek dulu ada apa enggak data warga ini untuk kita masukkan ke sana. Nah, kita masuk ke ini for ini lupa ya seperti biasa. Nah, di sini db tabel warga tabel Persil insert kode Persil stop super. Jadi awalannya itu bakalan PRS, kodenya itu misalnya PRS 001 002. Nah, gunain fakir dia super unik, jadi dia tuh nggak bisa ketimpa 2 kali data kode Persilnya. Pemilik warga ID fakir random elemen berdasarkan warga IDS yang di sini tadi. Nah, ini dengan data warga luas fakir nomor webpin 100 5.000. Nah, untuk penggunaan kita gunakan fakir lagi random elemen lagi. Di sini ada sawah, kebun, perumahan, ruko dan lahan kosong. Untuk alamat lahan ini gunain address saja, gunain alamat. RT RW-nya kan seperti biasanya kan di Indonesia itu RT RW-nya kan RT 001 002. Jadi saya tambahin substructure juga untuk awalnya itu biar 001 misalnya 002 untuk RT RW-nya. Nah, ini udah selesai nih untuk seedernya Persil dummy-nya. Dan ada lagi perintah yang sama untuk warga, cuman bedanya yang tadi create warga, di sini kita create Persil dummy. Kita coba enter saja. Nah, data dummy berhasil dibuat. Coba tengok di data Persil. Nah, ini data Persil yang udah kita tambahin baru. Ini ada 30 data berarti ya. Ada Farah, ada Kezia, ada Zulfa. Nah, uniknya di sini satu warga itu dia tuh bisa memiliki banyak data Persil. Contohnya ada si Yani. Ini dia nih ada 2 dia di sini. Satu tuh dia gunain untuk lahan kosong, yang satu lagi dia untuk ruko. Nah, mungkin untuk dummy-nya sampai di sini, maksudnya itu untuk seedernya udah sampai di sini. Langkah terakhirnya kita ngakuin git push ke local git commit ke local repository dan git push untuk ke GitHub. Nah, kita git add dulu. Nah, kita ada git add, kita git commit nm. Kita buat di sini relasi tabel, relasi dua tabel warga dan Persil. Kita koma saja. Sebenarnya satu lagi itu create dummy, create seeder first user dan satu lagi itu dummy ya, dummy 2 tabel, dummy relasi 2 tabel. Itu udah ya, kita cek di sini. Nah, ini udah ya, original master di lokal kita sekarang. Di GitHub-nya belum. Kita git push aja, git push. Kita tunggu saja. Oke, untuk git push-nya sudah. Kita coba cek di GitHub kita. Jadi kan di sini udah ya, harusnya udah. Kita cek di GitHub, kita refresh GitHub-nya. Nah, ini kan udah ada 11 komen nih, kita cek.
relasi 2 tabel warga dan berhasil create seeder first user dan dummy 200 tabel. Nah, kita cek. Nah, ini masuk semua. Oke. Jadi untuk CRUD 2 tabel udah selesai, seeder juga udah selesai. Langkah terakhir kita itu ngeposting web kita ke Always Data agar dapat diakses menggunakan perangkat kita atau di perangkat lain contohnya. Oke, yang pertama itu kita buka websitenya Always Data. Nah, di sini kan kita akan nge-deploy project kita. Pertama itu kita klik login aja. Nah, sini kita continue with Google. Ini kita untuk daftarin akun. Nah, di sini kita bikin space-nya itu free aja, kita klik free, ini kita save. Nah, jangan lupa kita upload juga. Ini untuk usernya. Nah, untuk name ini saya bikin aja nama project-nya pertanahan admin. Namanya pertanahan admin. Nah, saya jangan Nabil 1 2 3. Oke, dan UPI notepad user. Ini pasnya Nabil 1 2 3. Oke, jika sudah kita let's go. Nah, kita close saja, kita simpan, close. Nah, ini kita udah login di admin. Setelah masuk ke sininya, kita pilih dulu environment-nya, kita rubah versi PHP-nya menjadi 8.4 karena kita gunain PHP 8.4. Kita submit. Nah, jika ada selesai, kita buat database-nya. Jadi kita pilih MySQL. Di sini kita pilih database. Nah, di sini pertanahan admin DB, kita buat aja. Alright, kita simpan. Kita masukin ke notepad lagi, kita buat DB name kan admin DB. Oke, itu kita submit. Ini kan udah selesai. Nah, setelah itu kita tambahin usersnya. Users. Nah, ini user utamanya. Jadi ini kita buat baru lagi database untuk usernya. Ini tetap aja. Terus passwordnya kita buat menjadi misalnya pertanahan admin. Lalu kita buat di sini users DB. Users DB nya kita pasnya DB nya itu copy pertanahan admin ini. Oke, jika sudah kita submit aja. Nah, simpan. Nah, kita udah ngebuat si user yang baru untuk database-nya. Kita coba
coba tes sekarang. Nah, kita login nih, gunain yang tadi nama SQL nih, login. Nah, ini kan udah masuk nih, ada tab pertanahan admin DB. Oke, klik lagi. Sekarang kita buat untuk di Laravel, maksudnya itu di Laragonnya. Masuk dulu ke Laragon, jangan lupa nih keluarin Laragonnya. Oke, masuk ke Laragon, run, kita start aja. Nah, di database ini kita buat new, name-nya itu kita buat surat pertanahan admin DB MySQL. Pertanahan admin MySQL. Nah, di usernya di yang hostname-nya kita ambil yang ini. Nah, ini kita ambil MySQL hostnya, kita tempel di sini, kita paste. Untuk usernya yang udah kita buat tadi, usernya kan ini 40735, kita tempel. Untuk passwordnya kita paste lagi. Nah, ini udah selesai semuanya, kita save, terus kita open. Nah, berarti ini udah bisa nih, ada pertanahan admin DB, berarti udah masuk ya. Langkah berikutnya kita bikin remote SSH-nya. Jadi kita masuk ke ini, kita tutup aja. Kita masuk ke remote access, pilih SSH. Nah, ini sini kan udah ada nih. Kita coba buat. Nah, dia akan masuk ke terminal. Nah, kita login menggunakan admin tadi, pertanahan admin yang ini, karena dia kan untuk SSH login ini masuk ke dalam repository kita nanti. Kita paste, save. Passwordnya tadi kita buat Nabil123. Oke, ini udah selesai loginnya. Kita akan nge-clone project kita dari GitHub. Jadi kita buka dulu projectnya. Nah, di sini kita harus ada rubah nih. Yang awalnya kita buat cuman untuk private, kita rubah jadi public. Di change visibility, change to public. Kita E1, kita ikuti aja perintahnya, make it public. Nah, dia akan verifikasi melalui email. Emailnya 24 35 47. Nah, oke, kita udah rubah. Lanjut lagi nih, kita balik ke terminal tadi. Habis itu kita git clone project kita. Jadi
tadi git, kita ls dulu. Nah ini kan ada admin sama www, kita masuk ke dalam www, cd www, enter, kita ls lagi. Ini kan belum ada, jadi kita clone dulu project kita, git clone. Nih git clone salin lagi nih URL kita. Nah ini masih seperti git clone biasa juga, hampir sama. Kita copy HTTPS nya, kita paste. Yang salah, kita save. Nah ini udah selesai, kita enter aja. Ini dia lagi nge-clone projectnya. Nah kita coba nih ls, apakah kita udah ada. Nah ini pertanahan admin sudah ada. Kita masuk nih cd pertanahan admin, masuk. Nah ini kan udah masuk di pertanahan admin. Seperti biasa kita komposer update. Oke, komposer update. Nah ini dia lagi update komposer. Nah oke, untuk komposer update nya udah selesai. Kita sekarang copy file env. Ini gunain kayak perintah terminal Linux sih. Cuman kita env.example. Jadi filenya env. Nah jadi kita copy file env kayak git clone di project. Bentar. Nah sekarang kita masuk ke ininya, nano .env. Nah ini kan udah masuk ya. Kita rubah yang di db connect nya, kita buat MySQL. Nah yang ini db hostnya kita ambil dari yang kita dapat tadi. DB hostnya ini berarti kita copy, kita hapus aja ini, terus shift P. Oke, portnya tetap. Ini database nya tadi itu kita buat pertanahan admin db. Ininya tadi yang kita username-nya kita buat mana tadi, 40735. Passwordnya tadi pertanahan admin. Kita hapus. Selesai, kita simpan nih hasilnya. Nanti kita generik ya, di sini Ctrl X, kita yes, kita enter. Nah sekarang php
artisan oke. Untuk ambil key generate. Enter. Nah, application kita sukses. Angka terakhir itu PHP artisan migrate. Nah, jadi migrate-nya udah selesai untuk semuanya. Terus itu kita ke LWS data lagi, lwsdata.net, login. Nah, sebelum itu kita cek nih apakah tabel data itu sudah masuk atau belum di pertahanan adminnya. Nah, nih warga, user, persil, sama jenis penggunaan udah masuk. Kita cek lagi di sini kan udah login. Kita pilih yang web. Kita pilih web, kita pilih sites. Nah, kita settings ini nih, kita settings. Di root ini kita rubah menjadi yang home pertahanan admin. Kita buat pertahanan admin /public. Oke, udah selesai, jangan lupa kita submit. Oke, udah berhasil. Coba kita buka saja. Nah, kita matikan Laragon dulu untuk ngetesnya. Oke, untuk pembuktiannya saja. Oke. Nah, kita buka di ngetes saja lagi, ngetes. Kita buat, kita copy ini. Nah, jadi dia udah masuk. Jangan lupa login. Nabil24si skor mahasiswa.pcr.ac.id passwordnya. Oke. Bentar. Saya masih acil lagi aja. Nabil 1 2 3. Oh ya, kita daftar dulu. Kita daftar Nabil, admin aja, admin SI, passwordnya Nabil 123, Nabil 123. Start. Oke, akun berhasil dibuat. Login. Nah, oke, kita udah berhasil login. Kita lihat penggunaan, persil, data user, OTP. Oke. Nah, jadi untuk webnya udah berhasil kita gunain LWS data untuk deploy-nya. Jadi mulai dari CUD2 user, seeder, sama deploy-nya udah selesai. Kita lakuin. Mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.